Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Puskesmas Cilacap Utara 1 dengan saya Novi Kurniasi. Dan kali ini bintang tamu saya Mbak Uki Nurani S-Farm APT. Apa kabar Mbak Uki hari ini? Alhamdulillah baik Mbak Novi, sehat? Alhamdulillah sehat juga. Hari ini apa Mbak Uki kira-kira yang akan kita bahas? Oh ya, kita coba bicara yang simple aja, sederhana, tapi sangat bermanfaat insya Allah buat masyarakat semua. Wah, apa itu kira-kira Mbak? Oke, kita buka materi farmasi, sebenarnya bukan materi sih ya, lebih ke poinnya kita di Dagu Sibu. Apa itu Dagu Sibu? Dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat dengan benar. Begitu Mbak Novi. Dagu Sibu ya. Jadi mungkin itu panduan untuk masyarakat tentang penggunaan obat. Yes, simpelnya seperti itu. Yuk kita bahas bersama-sama dari yang pertama dulu. Dagu Sibu, danya itu dapatkan ya Mbak Uki tadi ya? Dapatkan, iya. Betul. Jadi dapatkan obat dengan benar. Dapatkannya dari mana? Nah, sumber-sumber untuk mendapatkan obat itu kan ada, bisa farmasi rumah sakit, bisa apotik, bisa klinik, atau toko-toko obat yang berizin, gitu Mbak Novi. Jadi jangan sampai kita itu dapat obat yang bukan dari izinnya tidak legal gitu. Misalnya dari kita beli di pasar yang nggak jelas, atau kita beli di online, mungkin lebih riskan ya menurut saya. Tapi kan kita sebagai masyarakat awam biasanya nggak tahu tuh Mbak, misalnya sebuah toko obat atau apotik itu legal atau ilegal. Gimana nih cara kita membedakannya? Oke. Untuk lihat izin edar ya, itu biasanya terpampang untuk apotik nih, misalnya ada surat izin praktek apotekernya di situ dan ada surat izin apotiknya. Tinggal dilihat, ada nomornya, ada yang mengeluarkannya siapa gitu, biasanya di dinas kesehatan begitu. Oh iya, berarti kalau enggak salah, kalau misalnya saya ke apotik itu ya Mbak, yang papan warna putih itu ya, biasanya betul. Seperti itu ya, ditempel atau di papan seperti itu ya, ada SIP-nya ya begitu. Iya. Ada SIA dan SIPA, jadi itu pasti tertempel di depan, di pintu masuk atau di dinding di dalam ruangan pertama kali kita lihat biasanya. Ya. Jadi memang yang pertama tadi dapatkan di tempat yang memang sudah legal ya, sudah betul. Ada izinnya. Dagu Sibu, gunya itu gunakan obat dengan benar. Nah, gunakan obat dengan benar ini misalnya itu obat untuk diminum, ya kita minum, jangan untuk penggunaan di luar minum. Misalnya kadang-kadang ada tuh kapsul antibiotik sering dipakai untuk pengobat luka, ditabur seperti itu kan penggunaannya tidak pas. Wah, berarti memang sebenarnya obat itu menggunakannya sesuai dengan resep dokter, atau boleh sih Mbak, misalnya obat-obat itu kita beli ke apotek kayak gitu ya. Jadi penggolongan obat sendiri itu ada 4 macam, ada obat bebas terbatas, ada obat keras, dan ada obat narkotik dan psikotropik. Nah, dari 4 obat tersebut yang bisa dibeli bebas tanpa resep dokter itu obat bebas. Itu kita bisa tandai dengan lingkaran berwarna hijau di setiap kemasan obatnya. Itu kita boleh bebas beli di mana saja. Di mana saja artinya di apotik tersedia, di toko obat juga tersedia. Tapi kalau yang obat logo biru itu bebas terbatas, biasanya hanya ada di toko obat dan di apotik, tidak di warung-warung swalayan, supermarket, itu biasanya tidak ada. Terus lagi ada yang logo merah obat keras, itu juga hanya didapatkan di apotik, rumah sakit, karena penggunaannya memang harus disertai dengan resep dokter. Untuk yang terakhir, yang obat narkotik dan psikotropik, itu juga sama, harus sesuai dengan resep dokter. Gitu ya, jadi memang sudah ada golongannya sendiri-sendiri ya Mbak. Iya, betul. Tidak boleh seenaknya ya. Iya. Sekarang ini Mbak Ukit nih, kan kita lagi booming nih ya pemirsa ya, tentang
apa kemarin Mbak? Yang lagi booming itu anak-anak terkena gagal ginjal. Boleh kita bahas sedikit ya Mbak Uki ya? Iya. Oke, Sebenarnya kasus itu seperti apa sih Mbak? Kita kan orang awam pastinya nggak ngerti ya, tiba-tiba kok masa anak-anak bisa sih kena gagal ginjal gara-gara obat? sebenarnya itu bukan gara-gara obatnya, tapi lebih ke pelarut obatnya. Jadi kebanyakan untuk sediaan anak-anak itu kan sirup nggih Mbak Novi, dan namanya sirup itu untuk melarutkan bahan bakunya itu kan pasti pakai pelarut. Nah, pelarut ini yang melebihi ambang batas yang disesuaikan, yang sesuai aturan Badan POM begitu Mbak Novi. Berarti memang kejadian itu memang benar-benar ada. Berarti ada obat dari mungkin pabrik farmasi tertentu yang memang melebihi ambang batas untuk pelarutnya begitu ya Mbak Uki? Iya, penjelasan terakhir kemarin dari Badan POM memang beberapa ada yang melebihi ambang batas. Jadi kemarin kita sudah ada lampiran penjelasannya. Untuk pertama kali memang tidak ditemukan di Indonesia. Artinya obat-obat yang diduga untuk menghasilkan memberikan efek terhadap gagal ginjal itu kan di Afrika ya. Di Indonesia tadinya belum ada, tapi setelah ada kasus terus mulai dicermati apakah ada parasetamol atau obat-obat lain yang mengandung melebihi ambang batas itu. Ternyata memang ada. Kemudian dari Badan POM sudah memberikan penjelasan sirup-sirup mana aja yang boleh dipakai untuk saat ini, tentu saja yang kadarnya masih di bawah ambang batas ya, yang sesuai dengan aturan gitu Mbak Novi. Nah, kita kan orang awam belum tahu ya Mbak, maksudnya sirup mana yang melebihi ambang batas atau merek yang apa. Sebaiknya kita gimana Mbak untuk menyikapi masalah ini? Iya, saya rasa sih untuk pembelian obat-obat di apotek terutama ya, untuk yang sering pembelian obat bebas itu dari apoteker, dari apotek itu sudah dikasih informasi dari Badan POM mana-mana saja yang boleh dijual dan tidak. Dan itu untuk contoh nih, ada satu merek parasetamol yang sudah boleh dipakai itu dari pabrik farmasinya AFI. Untuk yang lain mungkin belum ada rilis dari Badan POM terkait ini boleh digunakan atau tidak. Kemudian ada sirup-sirup yang sirup kering kayak antibiotik itu sudah bisa digunakan karena memang dilarutkan dengan air biasa. Terus oralit itu juga bisa. Tetapi mungkin masyarakat bisa googling ya untuk item-item mana saja obat yang boleh dikonsumsi lagi gitu, karena memang banyak banget item obatnya, pabriknya juga banyak banget. Jadi di situ lampirannya ada sekian ratus item obat banyak, jadi nanti bisa dicek satu-satu, misalnya mau beli parasetamol atau mau beli obat batuk merek A atau merek B, dilihat izin edarnya dan dilihat produsennya begitu. Atau untuk lebih amannya mungkin kita menggunakan puyer atau sediaan lain yang jelas memang tidak membutuhkan pelarut. Iya, berarti memang lebih amannya untuk sementara ini pakai puyer aja dulu ya. Iya, Mbak, ya? betul. Jadi memang kita tidak perlu khawatir ya Mbak Uki ya, karena Iya. apoteker sudah paham lah ya kalau tentang Iya. kebijakan dari pemerintah yang terbaru ini. Ya, insya Allah sudah ada share-nya. Kita di organisasi juga sudah berulang kali di share, dari dinas kesehatan juga sudah. Insya Allah masyarakat sudah mulai memahami. Oke, ya berarti memang insya Allah semua apoteker sudah tahu, sudah paham tentang kebijakan pemerintah ini. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, tidak perlu risau, oke ya. Iya, ini ya. iya betul. Ya, lalu tadi dagu sibu ya. Kita kembali lagi ya ke topik yang berikutnya, Simpan. simpan. Nah, Nah, bagaimana nih kita menyimpan obat Mbak Uki? Iya, untuk penyimpanan obat ya, kadangkala itu bentuk sediaan obat kan macam-macam. Ada sirup, ada supo, ada tetes mata, ada kapsul, tablet. Nah, itu kita jangan sampai menyimpannya dengan keliru. Artinya begini, karena tidak, contohnya nih misalnya sirup. Ada sirup-sirup tertentu yang memang tidak harus dimasukkan dalam lemari pendingin. Tentunya ngapain kita masukkan ke lemari pendingin ya, malah justru akan merusak. Itu contoh parasetamol sirup. Jadi penyimpanannya hanya di suhu ruang biasa, yang penting tidak terkena sinar matahari secara langsung, tidak lembab, tidak dalam keadaan basah begitu.
Terus misalnya ada lagi suppositoria. Kenapa sih dia harus disimpan dalam lemari pendingin? Itu kan biar tidak lunak, biar tidak lembek gitu. Jadi kalau lembek nanti penggunaannya kan sulit karena itu memang harus lewat saluran pembuangan atau lewat anus begitu Mbak Novi. Jadi untuk memadatkannya satu-satunya ya di lemari pendingin begitu. Tapi kalau di obat biasanya ada enggak ya Mbak tulisannya gitu Ada keterangannya? di setiap kemasan obat itu pasti ada. Ada keterangannya ya untuk disimpan di mana Iya gitu betul ya. ada. Si simpan, dagu si bu. Nah ini yang terakhir berarti. Bunya apa Mbak Uki? Buang obat dengan benar. Nah seringkali nih marak dengan obat-obat palsu ya. Jadi kita sendiri harus mulai ngopeni sendiri bagaimana cara kita membuang obat dengan benar. Misalnya kita lepas dari kemasannya. Misalnya tablet nih dibuka blisternya, habis itu syukur kita bisa rajin hancurkan sendiri di rumah misalnya ya. Dihancurkan pakai penumbuk atau apa, baru dibuang ke saluran air atau bisa dipendam di tanah. Yang penting jangan sampai kita membuang obat masih dalam keadaan utuh seperti baru gitu. Jadi nanti takutnya banyak nih pemulung ya, sekarang pemulung diambil taunya itu udah ED atau itu tidak pas untuk penggunaannya misalnya, atau kalau yang modus-modus gitu kan bisa dijual lagi atau bisa dia disalahgunakan pastinya ya. Iya berarti memang sebaiknya dibuka, ditumbuk. Iya ditumbuk biar tidak dipakai atau tidak diminum lagi. Nah, itu kalau obat padat lah, kalau obat cair gimana Mbak Uki? Ya sama, obat cair juga begitu, jadi dibuka kemasannya, dibuang di saluran air. Jadi terus syukur lagi kalau misalnya mau mungkin botolnya agak dipecah ya, biar tidak dipakai lagi untuk diisi ulang begitu. Ya itu pemirsa, tadi kita sedikit ngobrol tentang dagu sibu. Mungkin terakhir nih Mbak Uki, Mbak Uki punya pesan untuk masyarakat bagaimana kita dalam penggunaan obat? Ya, saya senang sekali ya untuk mengedukasi masyarakat biar lebih sehat, dalam artian begini, saya orang farmasi gitu, saya paling tidak lebih tahu sedikit dari masyarakat, dari teman-teman gitu ya. Cuman dari filosofi itu obat itu kan hampir sama dengan racun ya. Makanya ada simbol obat itu dengan ular dan gelas ya. Apa itu Mbak Uki? Itu artinya? Jadi dia bisa bermanfaat dan dia bisa juga beracun karena bisanya. Jadi gitu, kenapa harus digunakan obat dengan benar, dapatkan obatnya juga dengan benar gitu. Simpan dan buangnya juga sama. Jadi jangan jadikan obat itu sebagai makanannya kita untuk sehat, tapi jadikan makanannya kita sebagai kesehatan kita sendiri gitu. Jadi kalau memang enggak perlu banget, enggak urgent gitu ya, kita bisa menggunakan cara-cara lain yang mungkin bisa beralih ke herbal atau bisa istirahat dulu atau konsumsi makanan dan sayur yang lebih banyak gitu ya, biar kita lebih sehat gitu. Ya. Berarti Mbak Uki memang orangnya senang mengedukasi. Kesempatan ini buat saya ya, lain waktu akan saya undang lagi ke podcast Puskesmas Cilacap Utara 1 untuk topik-topik yang lain. Jangan lupa pemirsa untuk selalu like, komen dan subscribe channel YouTube kami Puskesmas Cilacap Utara 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.